jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ayat itu juga menjelaskan tentang ini. Jadi orang-orang yang istiqamah dalam agama ini, dalam beberapa penafsiran disebutkan pada saat dia hendak meninggal dunia, itu malaikat tatanazzal, malaikat para turun, banyak yang turun malaikat dan membisikkan kepada orang yang akan meninggal ini, orang yang istiqamah ini. Apa dikatakan oleh para malaikat? Alla tahzanu wala takhafu. Jadi jangan takut dan jangan bersedih. Alla takhafu wala tahzanu. Jadi jangan takut, jangan bersedih. Nah, ini para hadirin berbahagia, kita bisa memahami secara mafhum mukhalafah di sini, secara pemahaman terbalik, bahwa nanti seseorang pada saat dia hendak meninggalkan dunia ini, di situ dia akan diliputi perasaan takut dan perasaan sedih. Ya, semua orang akan merasakan perasaan itu. Takut menghadapi kehidupan yang sama sekali dia tidak pernah mengenal dan mengetahui sebelumnya, tidak pernah mengalami. Kehidupan yang sangat misteri. Dan kehidupan yang sejak di dunia ini kita sudah takut kepada kehidupan itu. Kehidupan alam barzakh, ya, kehidupan abadi yang kita tidak tahu bagaimana nasib kita di kehidupan tersebut. Saya kira orang sejak sekarang sudah mulai takut. Itu takut. Dan semakin takut ketika memang kita dihadapkan pada kematian. Artinya kita memang sudah sebentar lagi memang akan pergi ke alam tersebut. Jadi semakin ada. Nah, pada masa yang sama, kita juga muncul rasa hazan, rasa sedih. Sedih mengingat apa yang kita tinggalkan di dunia ini. Sedih dengan barangkali jabatan yang sedang kita emban. Ya? Keluarga dan seterusnya. Harta yang kita tinggalkan begitu banyak. Mungkin ada hal-hal yang rumah baru yang sedang kita bangun belum lagi sempat kita nikmati, misalnya macam-macam lah. Jadi itu semua bercampur menjadi satu. Ya? Jadi perasaan takut untuk pergi dan sedih meninggalkan. Dua buahnya. Dan ini para hadirin berbahagia, dua ini sebenarnya penyakit yang dialami oleh semua manusia yang hidup di dunia ini. Sampai puncaknya nanti pada saat dia mau meninggal. Jadi hari ini semua kita punya rasa khawatir untuk besok. Ya. Jadi pakai masker ini kan karena khawatir takut sakit. Kan begitu, takut terpapar. Jadi takut. Nah, ayo. Gitu kan? Ada takut, rasa takut. Nah, nanti sedih juga demikian. Sedih ketika misalnya salah seorang yang kita cintai, misalnya terserahlah, sakitkah atau meninggal atau apa, sedih. Sedih dengan anak-anak yang pergi, macam-macam. Jadi itu dua kondisi psikologis yang itu selalu melekat pada manusia. Nah, tapi kondisi psikologis ini itu nanti tingkatannya bisa macam-macam. Ada yang ringan, ya, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang kritis, ada yang tanpa gejala juga. Nah, lagi corona aja katanya. Ya. Nah, tergantung apa? Tergantung imun dalam tubuh. Nah, jadi kalau bahasa kalau bahasa agamanya tergantung iman, bukan imun. Dia penyakitnya tergantung imun. Jadi kalau imunnya kuat, maka dia tidak bergejala, gitu kan? Kalau imunnya mungkin kurang kuat, ya bergejala tapi ringan-ringan saja. Mungkin batuk becut, kan? Mungkin naik becut untuk sedang dan seterusnya. Sampai ada yang kritis, harus pasang ventilator dan seterusnya. Nah, ini juga demikian. Ada orang yang sesungguhnya itu ada. Seperti kita katakan tadi, setiap orang memiliki rasa takut dan punya rasa sedih. Jadi kekhawatiran, sedih itu sesuatu yang memang fitrah yang ada pada manusia. Orang tidak bisa menghindari dua hal tersebut. Nah, tapi ada orang memang yang karena imannya kuat, itu hal itu tidak nampak, tidak bergejala. Tanya hantam tahu orangnya sedih. Hantam tahu orangnya takut. Tapi maksud takut sedih di sini bukan takut sedih berarti orang itu mati rasakannya maksudnya. Jadi nanti para hadirin yang seperti ini penting dalam hidup. Sedih itu perlu. Takut itu perlu. Kan? Tapi semua dalam batas-batas yang proporsional. Jadi kan berarti mati rasa enggak. Nabi kita bersedih-sedih. Nabi kita punya rasa takut ada. Nah, tapi bukan takut ini yang kita maksudkan. Tapi takut hana mupuyau. Jadi kalau menyatakan dengan corona hari ini,
orang takut sampai nanti menjadi paranoid. Hanya takut hanam pecapnya, itu takut orang yang tidak punya ilmu itu. Yo hanam padang yang perpiya ke. Kamu ruhui boleh pak gedang sirau ke. Itu takut yang tidak. Ini takut yang dampaknya negatif kita katakan. Nah begitu juga dengan sedih. Sedih, ya. Sedih bacu-bacu, sedih anaknya pergi, sedih meninggal, sedih klik dan segala macam. Jadi tapi nanti ada orang, ya, yang penandakan, yang dia juga mungkin ditimpakan berbagai macam musibah. Katakan Nabi tanyalah para sahabat, baik pegang lain, ataupun mungkin itu juga dialami oleh banyak orang pada hari ini. Ya, ada orang-orang yang ditimpakan berbagai macam musibah, tapi senang-senang saja, ya, senang-senang saja. Lena keluarga urang katuha dan kamu meninggal, mudah-mudahan beluah kubur. Beliau sakit sudah sekian tahun, tertidur di ranjang sakit, kacikok debo-debo ke. Hanya ke depan dia karena tidak bisa lagi, memang tidurnya tidak bisa berubah. Artinya mengalami sakit sudah sekian lama sampai kakinya itu nggak bisa lagi dibengkokkan. Orang perempuan. Tapi setiap kali kami datang, dia tidak pernah mengatakan dirinya sakit. Dan kita tahu dia sakit memang. Dan hari-hari memang bauleh cik ubat tu. Tapi dia punya satu radio, ada radio, tapi kepeduk bauleh ke. Ya, nah radio bauleh ke. Dan setiap kali saya datang cerita sunang ke kem, lalu dengar ceramah kata malam rasa. Jadi subhanallah. Hana meri urang sakit dan tidak pernah mengatakan dirinya sakit. Udep ke sumringah tak, ceria selalu. Sehingga tanya opi kadang-kadang merasa risih. Ini yang sakit siapa? Saya atau dia yang sakit? Dan dia agak susah dapat terjawab pokoknya. Hana hi sakit gupugah haba, hana padahal sakit menton-ton kah dan meninggal dan sampai dia meninggal karena sakit itu. Nah, jadi ada orang seperti itu. Itu tidak pernah jadi beban. Pernah tak bawa teh gupugah? Hana mak katanya yang nasihat miwa. Gupugah. Nyo hana pah gupugah. Perwat lu hana pah gupugah. Hana mangal lupa jubu. Yan alai pe hinan tagai na gupugah tiga. Tidak gekem gupugah cirit dun. Yang kenyang sakit kepada hai dia punya sakit hanam depu-depu sakit. Tapi apa? Cirit tu gupugah. Hana pun apa sakit cirit becut tagai gupugah. Padahal seluruh tubuhnya sakit. Jika komplikasi sudah. Tapi hana pendekan tidak pernah mengadu. Jadi saya kira ini banyak sampul yang begini. Nah, kenapa? Karena menyatakan riwayat hidup, dia adalah orang yang betul-betul memang urang konsisten dalam beragama. Jadi urang istiqamah. Dan kita akan menemui nanti banyak contoh yang lain. Nah, tapi nanti ada orang yang sedikit sakit, yang sakit itu juga dialami oleh banyak orang. Itu mengeluhnya Masya Allah dari pagi sampai pagi kembali. Nah, ci urang mana? Nah, ini tergantung iman tadi para hadirin ya, yang berbahagia. Nah, inti kena pegahin apa bahwa ini semua nanti dia memuncak ini. Memuncak ada kapan? Ketika hendak meninggal. Nah, bagi orang yang imannya bagus, yang imannya baik, nah pada saat dia hendak meninggal ini, justru ketika rasa takut itu datang yang luar biasa, rasa sedih itu datang begitu. Nah, disitulah kemudian datang para malaikat. Nah, datang para malaikat membisikkan kepada mereka. Nah, seperti dalam hadis tadi di antara contohnya, dalam ayat yang kita bacakan tadi. Jadi malaikat mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Jadi jangan pernah takut. Jadi ada hal-hal yang mereka sebutkan. Jadi katakan saya di sini dalam bentuk kalimat yang cukup penanakan yang spesifik dikatakan di sini apa? Ukhruji hamidatan wa abshiri birawih wa rabbi ghayr qadban. Nah, contoh. Itu dalam ayat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan itu di antara contoh-contoh kalimat yang dibisikkan kepada telinga orang yang tadi pada mulanya takut. Tapi karena kalimat-kalimat itu menyebabkan kemudian takut itu menjadi hilang. Jadi ketika disebutkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan syurga dan bla bla segala macam, itu membuat kemudian dia tidak lagi kepikiran tentang apa yang dia tinggalkan di dunia ini. Jadinya yang menyebabkan kenapa mereka ini ingin bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan kenapa kita harus menyegerakan untuk menguburkan jenazah. Ya, dan Nabi mengatakan jenazah itu kalau baik, maka dia sangat bersegera untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Ya, artinya dia lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan yang dia rindukan. Jadi perlu disegerakan karena dia perlu kepada kebaikan tersebut.
Ya, maka perlu disegerakan. Dia melihat, kita tidak lihat kebaikan tersebut. Nah, kalau jasad itu ataupun jenazah itu jenazah yang tidak baik, maka kata Nabi, itu adalah bangkai yang kalian pikul, maka buang cepat-cepat gitu. Nah, jadi kondisi manapun harus disegerakan. Mau dia baik, hanya Allah yang tahu, harus disegerakan karena dia ingin disegerakan kepada kebaikannya. Kalau dia jahat, Allah yang tahu, dia juga perlu disegerakan karena sesungguhnya yang kita pikul tadi adalah bangkai. Jadi back camp irmoh tu, kira-kira mana kan? Ya boh gitu. Nah, dikatakan terus saja dikatakan begini sampai kemudian jenazah ruh tersebut keluar, thumma yu'raju biha ila sama, lalu kemudian dibawalah ruh tersebut ke langit. Fa yustaftahu laha, lalu kemudian langit pun terbuka untuknya, fa yuqalu man hadha. Nah, di sana pun disambut oleh malaikat dan di sana pun bertanya man hadha, siapa ini? Fa yuqalu fulan. Lalu kemudian malaikat yang membawa pun mengatakan ini fulan. Tentu bukan hanya disebutkan nama, tapi juga disebutkan tentang bahwa si fulan ini orang yang baik dan seterusnya. Lalu di sana pun disambut dengan kata marhaban bin nafs at-thayyibah kanat fil jasad at-thayyib. Ya, di sana pun mengatakan kalimat yang sama. Jadi selamat datang jiwa yang baik yang ada di dalam jasad yang baik. Udkhuli hamidatan wa abshiri bi ruh wa raihan wa rabbi ghair ghadban. Fala yazalu yuqalu dzalika laha. Itu terus dikatakan untuk ruh tersebut hatta yantahiya biha ila sama allati fiha Allah azza wa jalla. Nah, di sini kalimatnya ini kalimat mutasyabih, ya, kalimat mutasyabihat. Jadi di sini kalimatnya apa? Hatta yantahiya ila sama, sampai ke langit. Nah, jadi kita menerjemahkan as-sama ini langit para hadirin. Jadi tanya orangnya kan ketika berbicara sama ini, apalagi nanti kita terjemahkan dengan langit seperti saya sebutkan tadi. Nah, ini juga jadi konflik ya di antara umat Islam itu. Ya, dan di sini kalimatnya sharih sekali disebutkan hatta yantahiya ila sama allati fiha Allah. Ya, kalau saya terjemahkan sampailah ruh tersebut ke langit yang di langit itu ada Allah. Nah, mana kan? Nah, jadi lun kena ingat cebacut. Kalau kita jumpa kalimat-kalimat yang seperti ini tidak perlu diperbincangkan. Jadi ini kalimat-kalimat yang kita hanya membaca, lalu kemudian kita mengimani apa yang kita baca. Kalau sekiranya ini kita dapatkan dalam hadis-hadis yang sahih seperti ini. Jadi tanya hana pelajari tanya, dan kalimatnya jelas sekali di sini sebutkan hatta yantahi ila sama, sampai berhenti pada langit yang di langit itu ada Allah. Nah, ini kan kalimat yang diperdebatkan oleh sebagian orang. Bagaimana Allah berada di atas dan seterusnya lah. Tanya hana kena tamang dalam babnya. Tapi saya ingin ingatkan, kalau ketemu seperti ini, don't mentang, tidak perlu tanya dan tidak perlu cari tahu. Baca mentang, menyerah ini mufhum, anggap saja tidak perlu semua harus diketahui. Ledah yang tengah hana mufhum, dah hana pelai mufhumnya, dan ini bukan sebuah kewajiban untuk diketahui. Karena seperti yang kita juga harus yakini bahwa agama ini punya media, ya, yaitu bahasa untuk menyampaikan apa yang diinginkan Allah, dan hanya Rasul yang berbahasa Arab yang menjadi media untuk menyampaikan itu semua kepada kita. Jadi tidak ada media lain. Dan inilah bahasa yang bisa Nabi sampaikan kepada kita. Ya, ada bahasa-bahasa yang dipahami dengan baik, mudah dimengerti, tetapi ada bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang kita tidak bisa paham. Tapi inilah bahasa yang kita punya, Al-Quran, gitu kan? Di sana ada ayat-ayat mutasyabihat gitu kan. Tidak dipahami maknanya dengan baik. Maka dulu oleh para sahabat ketika mereka dihadapkan pada ayat-ayat seperti itu yang tidak dipahami maknanya dengan baik, mereka diam saja. Jadi mereka tidak menafsirkannya, dan mereka juga tidak bertanya kepada Nabi tentang penafsirannya. Jadi mereka betul-betul diam, mereka tidak tanya dan mereka tidak mau tahu. Nah, saya kira kita harus ikut contoh yang seperti itu, karena pecahnya umat ini yang gara-gara persoalannya.
Itu akan tertamang dalam masalah perpecahannya baca. Karena memang ayat yang kita buat tanya. Jadi salah satu yang menyebabkan umat ini pecah, umat ini menjadi lemah pada hari ini gara-gara persoalan. Gara-gara kita masuk dalam ayat seperti, dalam hadis-hadis yang seperti ini. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa inilah bahasa yang kita punya, bahasa Arab. Kalau sekiranya saya membayangkan, kalau sekiranya ajaran Islam ini tersampaikan mungkin kalau, kan? Tapi itu tidak terjadi alhamdulillah dalam bahasa Inggris misalnya. Mungkin akan lebih kacau lagi cara umat ini memahami dan akan terjadi berbagai macam gesekan. Tapi alhamdulillah turun dalam bahasa yang sangat kaya, bahasa Arab. Pun begitu masih ada juga hal-hal yang kita tidak mampu memahaminya dengan baik dan nanti ulama menggolongkan ayat-ayat ini atau hadis-hadis yang seperti ini sebagai mutasyabihat. Jadi kita serahkan saja maknanya kepada Allah dan Rasul, ya. Jadi kita tidak memperdebatkan ini. Wa idza kana ar-rajul as-su, ya. Jadi kalau sekiranya jiwa tadi ini jiwa yang buruk, ya, yang jahat. Qalu, lalu malaikat pun mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsal khabithah kanat fil jasadil khabith. Keluarlah wahai jiwa yang buruk yang ada di dalam jasad yang buruk. Nah, ini kan menyebabkan nanti jasad itu kan tidak terstimulus dia tidak termotivasi untuk keluar. Karena memang dia sudah mendengar aku ini orang yang jahat. Malaikat pun datang dengan wajah yang tidak sumringah kepadanya. Jadi itu membuat dia juga enggan keluar. Maka nanti bisa dibaca juga nanti surah An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sada. Di wan-nazi'ati gharqa ini katanya itu ruh orang kafir yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika malaikat datang mencabut ruh orang kafir, itu dikatakan seperti besi yang di setiap sisi dari besi itu ada semacam duri-duri. Ya, besi yang sisi kiri kanannya itu ada duri-duri, ya. Lalu dimasukkan ke dalam kapas. Lalu kita tarik. Bagaimana caranya? Kalau ai gampung nyaman urang pelih gapuh dari pohon apa naiknya mbak panjau apa? Pohon kapok. Ya, pohon kapas itu, ya. Jadi saya lihat kecil-kecil di kampung dulu itu di hujung daripada kayu itu ada memang dibuat semacam ada penanikannya. Jadi ada itulah dari bambu itu, tapi di bawahnya itu ada semacam ada jari jemarinya lah, ya. Jadi sehingga ketika dibuat kapas begini, biji kapas itu jatuh, kemudian yang naik ke atas itu kapas. Artinya apa? Dia tidak mudah. Jadi kalau diibaratkan rencong misalnya, ya, itu kan ada, atau kail ikan, ya, mata pancing, itu kan ada. Jadi ketika dimasukkan begini dia mudah, tapi ketika dicabut maka dia akan keluarlah seluruh isi perut itu akan keluar. Kami kalau rincong kan ada rencong itu ada semacam itu, kalau dimasukkan bukan harus masuk yang itu yang di tempat pegangan ini, supaya ketika masuk waktu kita keluarkan itu keluarlah, terburailah isi perut orang yang kita cucuk tadi ini. Jadi tidak cucuk begini. Kalau cucuk begini Mas, itu tidak mengapa, itu kecil saja. Tapi yang menyebabkan dia itu karena masuk yang itu. Sama juga dengan panah. Makanya cara mencabut panah dia kalau begini nggak boleh begini. Kalau kita cabut begini maka itu isi dalam tubuh keluar. Maka caranya tekan dia sampai masuk ke ke badan sebelah belakang. Jadi cabut dari belakang. Dia tidak boleh menempel di tengah badan, ditarik, habis itu. Nah, tapi bagaimana ya? Jadi ini digambarkan bagaimana ruh orang kafir itu dicabut. Artinya sampai seakan-akan seluruh tubuhnya itu terburai keluar, dan berbeda dengan ruh orang mukmin yang dikatakan seperti penaikan air yang mengalir mudah, ya.